Tidak dikenalkan tadi gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Kemal Jair Abdullah, panggilnya Kemal. Nah, di sini saya coba membahas nanti kita akan dari sisi cyber security, tetapi please bear in mind bahwa yang saya bahas di sini adalah pengalaman saya secara di lapangan gitu ya, karena ya memang praktisi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai nantinya dengan yang sudah dipelajari mungkin di textbook gitu ya. Karena memang ketika kita sudah masuk ke lapangan tidak semuanya yang textbook itu sesuai dengan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi ketika ada oh enggak kok textbook kayak gini bla 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 tidak bersalah tapi belum tentu bisa diterapkan di lapangan gitu. Oke. Ya, uh, profil siapa aja biar agak sedikit kenalan. Lulus dari ITS itu di 2001, angkatan 17, si baru. Ketika lulus, alhamdulillah langsung di Deloitte gitu ya, mau dari trainee sampai senior consultant juga di Deloitte. Tapi pas di Deloitte itu khususnya lebih ke arah security dari sisi governance atau tata kelola gitu ya. Jadi memang bukan strategis yang menyerang seperti apa sih istilahnya kamu membobol sebuah sim itu enggak, tapi kita melihat dari sisi dari sisi tata kelola sebuah perusahaan itu terhadap keamanan dan security-nya. Sampai 2024 tahun ini dan pindah ke EY, sehingga sampai konsultan. Jadi di EY ini sebenarnya baru pas 1 bulan, gitu ya. Jadi mungkin nanti bahasanya adalah pengalaman lebih banyak kayak yang alami pada saat di EY. Oke. Nah, ini relevan audio experience sebenarnya nggak penting lah ya. Istilahnya alhamdulillah sudah ada berbagai macam bidang perusahaan. Dia ada mulai multi finance, industri, mining, retail, and so on gitu. Oke. Ah, Oke, ya. Sebagai pembuka di sini ada yang tahu kira-kira dari tahun 2023 itu ada berapa sih serangan cyber security di Indonesia gitu. Sehingga kenapa topik ini menjadi penting untuk kita bahas gitu ya. Ada yang tahu di sini? Ayo. Nah, ini, jangan oh ya, di sini nanti ketika saya melontarkan pertanyaan, jangan takut untuk menjawab gitu ya. Karena dari apa yang saya pelajari selama ini adalah tidak ada jawaban yang salah gitu. Dan ketika nanti kalian masuk di dunia pekerjaan, kemampuan berpendapat itu penting gitu. Jadi ketika kalian cuma diem-diem yes yes jadi yes man doang, you're not going anywhere gitu. Jadi kalian harus apa namanya berani berpendapat gitu. Oke. Di Indonesia itu ada 403 juta serangan di tahun 2023 gitu ya. Ini yang tercatat oleh BSSN gitu. Ini bisa jadi lebih besar dari ini dan kemungkinan memang lebih besar dengan kita melihat kemampuan cyber security di Indonesia gitu ya. Yang dimana sebenarnya praktisi-praktisi cyber security Indonesia itu lumayan masih tertinggal sebenarnya dibandingkan negara-negara tetangga kita gitu. Bahkan di Big Four pun kemampuan banyak masih kita Big Four di Indonesia menggunakan tenaga-tenaga dari let's say India gitu ya. India baik India daratan dan India Singapura dan sebagainya gitu. Makanya diharapkan nanti kalian ini bisa mempunyai kemampuan, keinginan lebih untuk mempelajari cyber security gitu. Karena sebenarnya lapangan pekerjaannya itu luas, tetapi masih sedikit lulusan-lulusan kita yang berfokus kepada ini gitu. Jadi sebenarnya lapangan yang ada itu terambil oleh teman-teman dari negara lain yang sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama gitu. Itu that's why we need to tighten up our cyber security capabilities gitu. Penting ada 403 juta bayangkan gitu ya. Next. Sorry, ini waktu berapa menit? 4 menit. Oke, jadi kita agak cepat. Nah, ketika dari tadi sudah ada cyber security bla bla bla. Ada yang mau coba jawab? Cyber security itu apa? Masnya? Ya. Jadi menurut saya itu cyber itu ada praktik untuk melindungi sistem jaringan atau aplikasi digital dari serangan luar yang ya gitu. Sip. Nice. Kita lihat. Betul sekali. Di sini ada cyber security practice protecting system, networks, and program for digital tech. Bagus. Makasih, Mas. Mas siapa namanya? Fikri. Fikri. Oke. Nah, dari digital tech, sebenarnya apa yang dilindungi dari digital tech ini? Pengalaman dan juga ini didapatkan dari EYQ glossary gitu. Jadi di EY kita punya glossary untuk definisi-definisi standar gitu ya. Jadi intinya adalah kita memproteksi data
menjaga privasi, kerahasiaan, dan juga memastikan bahwa sistem yang digunakan itu reliable, bisa diandalkan, gitu ya, dan aman. Jadi tidak hanya bisa diandalkan dan aman, gitu. Itu yang dijaga dari pentingnya cyber security. Oke. Nah, digital attack itu di bold. Ingat-ingat kata-kata itu. Nah, ketika tadi kita sudah tahu apa itu cyber security, definisinya, isinya itu apa sih? Kalau kita bedah dari cyber security itu sebenarnya apa? Komposisinya. Kalau minuman misalkan es teh, komposisinya berarti ada daun teh, air, gula gitu ya. Tapi kalau cyber security itu intinya apa sih komposisinya? Ya adalah people and technology. Ini ya. Jadi kalau misalkan kalian nonton film, kalian baca cerita segala macam yang dimana cyber security itu berfokus ketika orang hacking gitu ya, di depan laptop terus dengan beberapa layar, itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena sebenarnya cyber security itu terdiri dari dua hal ini gitu. Tidak hanya tadi keamanan jaringan dan sebagainya, tetapi orangnya, orangnya itu juga berpengaruh gitu ya. Kalian sebuah perusahaan bisa punya ahli cyber security terbaik di dunia gitu ya, berkumpul di satu perusahaan, tetapi sistemnya jelek. Itu nggak ada apa-apanya, sama aja, saya akan jebol. Begitu juga kebalikannya. Sebuah perusahaan punya teknologi terbaik di dunia untuk mencegah cyber attack, tetapi tidak ada yang bisa menggunakan. Kayak SI, punya lab-lab terbaik, tetapi mahasiswanya nggak ada yang bisa baca. Guna nggak itu labnya? Nggak akan berguna. Gitu. Jadi itu adalah gabungan dari people and technology. Why-nya, why-nya, kenapa ini menjadi sebuah inti dari cyber security? Ini kita coba lihat next slide. Ya. Nih, kita lihat dari ini dia. Ya, ada ini adalah contoh dari digital attack. Ini sebenarnya kalian uh, pernah mendengar istilah-istilah ini atau ada yang belum pernah sama sekali mendengar istilah-istilah ini? Oke, oke. Ini kita coba secara singkat gitu ya. Phishing. Phishing itu kayak mancing berarti kan sebenarnya. Kenapa kayak mancing? Karena dia memanfaatkan kelengahan orang gitu ya. Contoh phishing itu kalian dapat telepon gitu ya, terus bilang, "Pak, tolong saya di polisi bla 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 bla," gitu kan. Itu termasuk phishing gitu. Nanti ujung-ujungnya dia minta duit, akan menarik duit kalian gitu ya. Tipuan, memancing kelemahan orang gitu. Yang kedua, man in the middle. Man in the middle itu intinya atau bahasa umumnya adalah penyadapan. Sekarang kalian lagi ngetik nih, lagi laptop. Connect wifi kan? Terus kalian misalkan mbaknya ngirim chat ke masnya. Ya, di tengah-tengahnya itu ada saya. Jadi dia ngirim ke masnya, tapi saya ambil dulu datanya. Saya akan baca. Baru saya teruskan ke dia. Jadi mereka berdua seakan-akan berkomunikasi secara normal. Tanpa mereka sadari ada saya membaca obrolan mereka. Gitu ya. Dan ini kalau itu tadi hanya chat. Tapi kalau kita ngomong perusahaan kayak sekarang, misalkan pakai laptop perusahaan, kita transaksi bank dan sebagainya gitu ya. Dan itu semua terbaca. Malware, virus gitu ya, atau virus. Mungkin terlihatnya ini yang paling sepele gitu ya, malware virus gitu. Tetapi ini bisa berdampak kepada jalannya sebuah organisasi ketika device yang dipakai organisasi itu untuk menjalankan bisnis karena virus lemot, lambat. Akhirnya proses bisnis yang harusnya terjadi di hari itu akan tertunda, which is terjadi kerugian dari sisi perusahaan gitu. Gitu ya. Lalu ada ransomware. Nah, ini hal yang terjadi. Dia ada dua perusahaan ya di tahun ini ya. Saya lupa. Dua. Yang jelas BSI kemarin dan juga Pusat Data Nasional. Gitu ya. Itu ada ransomware. Dan itu adalah, mohon maaf, tapi memang ada sedikit kebodohan dari sisi people. Ya. Dan juga teknologi. Dua-duanya. Ya, jadi ransomware itu adalah dia melock semua data ya yang ada di dalam server, dia akan lock, disandera lah. Tapi kalau orang mungkin menyandera orang gitu, tapi ini data yang disandera. Mau kuncinya, mau dibuka datanya, bayar ke gue. 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, berarti berapa miliar gitu. Gitu. Oke, itu namanya ransomware.
Lalu cross-site scripting. Cross-site scripting ini sebenarnya disebabkan oleh kelalaian ketika mendevelop sebuah website pada dasarnya gitu ya. Jadi bukan dari kesalahan end user tetapi dari si developer, yaitu ada celah-celah coding yang bisa membuat hacker ini masuk ke dalam web ya dan membaca aktivitas. Nah, misalnya masnya ini lagi buka web, sebuah web gitu ya, developernya jelek. Nah, si hacker ini bisa masuk ke webnya dan ngebaca apa yang dia lakukan di dalam webnya itu, gitu ya. Itu cross-site scripting. Ini bisa dicegah oleh SDLC yang baik atau software development life cycle yang baik dan juga anti testing yang baik gitu ya. Lalu ini yang sering kalian dengar pasti ada DOS and DDoS attack. Ya, intinya adalah membuat sebuah sistem berhenti bekerja karena melebihi kapasitasnya gitu. Misalkan ruang ini buat 100 orang, saya masukin 1000 orang. Tidak meledak ya. Gak akan cukup, chaos nggak jalan ruangan ini. Kayak gitu. Lalu ada SQL injection. SQL injection ini juga terjadi karena kelalaian dari developer gitu ya. Jadi intinya adalah memanipulasi input gitu seakan-akan sehingga si website, let's say ya, yang contoh gampang aja ya, website itu membaca bahwa input username and password adalah username and password yang sesungguhnya. Padahal kalau dilihat itu adalah query SQL. Gitu. Memang sempat bahkan ada yang mencoba query SQL ini dimasuk ke dalam plat bill, difoto, action dia, kehapus. Itu aja. And it's possible zaman dulu, kalau sekarang itu sudah lebih modern lagi kemampuannya gitu. Sudah itu dilakukan. Tetapi itulah contoh dari SQL injection. Lalu brute force ini adalah salah satu teknik paling fosil hacker ya, paling sering digunakan. Brute force. Jadi dia akan mencoba segala kemungkinan. Dia akan mencoba semuanya apakah benar ini passwordnya atau username. Dia akan coba semuanya satu-satu. Huruf pertama oke, benar, lanjut huruf kedua. Terus based on database. Jadi kalian kalau buka di web, kalian mencari di web sebenarnya password kalian itu udah ke-share. Ya. Bahkan email saya itu sudah tersebar di 5 forum dark web. Gitu ya, saya pernah cek. Jadi nggak ada yang aman di database sebenarnya, apalagi kemarin data kita bocor. Nah, lalu ada credential stuffing. Ini ya istilahnya dalam mencuri mirip-mirip sebenarnya kalau menurut saya ya ini sebenarnya mirip-mirip dengan social engineering gitu ya. Jadi dia mencuri kredensial dari orang gitu ya. Mereka bisa tahu, mereka ngintip kalian masih kelas dan sebagainya. Lalu ada insider threat. Nah, insider threat ini yang lumayan banyak jadi juga. Insider threat ini adalah orang orang yang menjadi ancaman di dalam. Jadi sebenarnya orang ini bisa jadi tidak mempunyai kemampuan IT, tetapi dia punya akses ke dalam IT. Jadi dia melakukan penyimpanan di dalam sistem. Nah, ini yang paling bahaya gitu. Itu dia kenapa tadi kita bahas people and technology. Karena dari serangan ini sebenarnya adalah gabungan dari keteladanan manusia dan lebahnya penerapan teknologi. Kita sudah tahu tipe-tipenya apa serangannya. Terus dari kita tahu kalau sebuah perusahaan itu keamanannya seperti apa. Jadi misalkan tadi kita udah tahu cara kita tahu, let's say SI ini aman dari serangan itu. Pertama kita mas bisa berdiri nggak? Tahu di mana? Nah, gua tahu harus berantem. Ya kan? Iya, we never know until fight itu ya. Kita attack ya. Ada dua cara penyerangan yang setidaknya umum kita lakukan di lapangan gitu ya. Yang pertama adalah vulnerability assessment and penetration testing to evaluate the gaps, untuk melihat gaps-nya atau apa yang bolongnya di mana sih gitu ya. Apa itu vulnerability assessment dan apa itu penetration testing? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Dua hal berbeda ini, mbaknya? Belum tahu. Wah, baru ya. Yang nggak pakai name tag. Berarti yang udah lulus kader. Masnya. Tahu nggak? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Itu semacam penugasan untuk melihat risiko-risiko di perusahaannya. Tapi kalau penetration testing itu semacam uji-uji yang dilakukan di sistem perusahaan. Oke. Ya,
secara garis besar betul. Makasih Mas siapa? Alka. Alka. Makasih Mas. Nah, itu secara teorinya. Mungkin saya praktekkan. Vulnerability assessment itu apa? Lihat pintu nih. Nih. Vulnerability assessment itu adalah, oh, kita coba. Oh, pintunya kebuka. That's it. Stop. Kita catat. Oh, let's say ruangan ini database gitu ya. Oh, database-nya pintunya tidak tertutup. Tidak terkunci. Orang bisa masuk. Oke, stop. Kita di situ. Kita catat tuh. Oke, gitu ya. Berarti kelemahannya pintunya tidak dikunci. Lalu penetration testing. Nah, ini bedanya. Assessment and testing. Oke, kita tahu nih gak kunci. Tapi saya masuk ke ruangannya. Oh, pintunya gak kunci nih. Masuk masuk. Saya lihat dalamnya. Oh, ternyata jendelanya juga gak kunci. Nah, ketahuan kan masuk ke dalam. Jendelanya gak kunci. Tapi saya juga tahu, oh cara masuk pintunya seperti ini. Oh, jendelanya nggak kunci. Oh, cara masuk dari jendela seperti ini. Jadi kita melakukan, bukan hanya melihat, bukan hanya mencatat, tapi kita lakukan, kita coba itu, kita masuk, kita dobrak pintunya, kita masuk ke dalam untuk melihat kelemahan-kelemahannya. Oke, itu. Nah, yang kedua, kalau tadi kita menyerang, sekarang adalah tindakan preventif. Ya sebenarnya menurut saya audit itu menyerang juga ya. Karena ketika audit, everybody is liar. Semuanya adalah pembohong. Ya, kita nggak percaya. Ketika kita melakukan audit, kita tidak akan percaya sebuah omongan orang sampai kita dapatkan evidence-nya, gitu ya. Mas angkatan berapa? 2022. Bohong. Mana buktinya? KTM. Dia ngasih KTM, oh benar 2022. Tapi selama dia cuma ngaku 2022, auditor tidak akan percaya itu. Kita audit. Nah, we will assess all the process related to IT environment to ensure the risk has been addressed by management people. Kalau tadi tech berarti kita tes dari sisi teknologi. Sekarang people ya, kita tes manajemen. Itu memastikan daily operation are conducted based on applicable standard and procedure gitu. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu kita di sini karena saya dari consultant, maka di sini point of view-nya adalah perusahaan gitu ya yang mencari uang. Jadi sebuah perusahaan itu harus menjalankan cyber security, keamanan sistem dengan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan, baik regulasi negara ataupun developer dari sistem yang mereka gunakan gitu ya. Nah, kita udah tahu cyber security itu apa, serangannya seperti apa, dan cara memastikan sebuah perusahaan itu di mana bolongnya. Nah, sekarang gimana cara proteksinya? Pertama, karena tadi kita bahas ada people and technology, berarti ada technical measures dan juga non-technical measures. Nah, sekarang kita bahas yang technical dulu. Technical measures, nomor satu, firewall and intrusion detection system. Firewall itu ibarat kata, ini meja nih, saya taruh depan pintu situ, sebagai pembatas. Sehingga alur yang masuk itu terbatasi, dicek. Ya, dan juga intrusion detection system. Tidak hanya mejanya, saya taruh satpam di meja itu. Jadi kalau ada yang mencurigakan, pertukaran data apapun itu yang mencurigakan, akan saya stop di situ. Ya, terdeteksi dalam sistem intrusion detection system. Yang kedua adalah encryption. Itu ya. Encryption ini sebenarnya ya VPN termasuk dari encryption, bahwa memastikan semua data yang disimpan, semua transaksi yang melewati public domain, internet lewat udara itu, misalnya masnya paspornya sayangku bunga gitu ya. Nah, itu di dalam database bisa berbentuk angka, simbol, sehingga ketika ada orang masuk ke dalam database, mereka nggak melihat password dia sayangku bunga ini. Yang dilihat adalah angka nggak jelas, simbol nggak jelas. Itu namanya encryption. Merubah sesuatu menjadi tidak bentuk asalnya. Gitu ya. Dan itu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu. Patch management. Nah, kalian itu kalau ada Windows ke-update tiba-tiba, nah, itu adalah bagian dari patch management. Karena seperti polisi dan maling. Maling akan terus menemukan cara terbaik buat mencuri dan melakukan kejahatan.
gitu ya. Dan polisi akan selalu selangkah tertinggal dibandingkan maling. That's a fact gitu ya. Makanya akan ada patch yang terus berulang. Tambalan. Main Valo, dia ada main Valo? Ada nggak? Pasti ada lah. Ya kan? Berapa banyak patch-nya dia? Ya kan? Terus dia mengupdate. Karena cheater menemukan cara baru untuk menginput cheat-nya dia ke dalam game. Maka dia patch. Terus tambalan, ditambal terus patch management. Dan itu penting. Ya. Dan itu yang terjadi di BSI kemarin. For your information. Mereka lemah di sini. Sorry. Nah, antivirus. Bedanya apa sama firewall? Antivirus itu sebenarnya menurut saya, firewall adalah dari network, ya, aktivitas network, orang yang berusaha masuk dari sisi network. Antivirus untuk mencegah dari sisi file. Kayak kalian suka colok flash di sembarangan, download dari situs sembarangan, ya, buka situs sembarangan, buka judul, gitu kan, buka slot. Nah, itu virus banyak banget di situ dan itu akan diblok oleh antivirus. Makanya kalau perusahaan-perusahaan besar, laptopnya kayak laptop saya ini nggak bisa nyolok flash disk. Semua harus melewati SharePoint dari perusahaan untuk memastikan semua data yang masuk dan keluar itu free of virus, gitu ya. Mengamankan diri sendiri dan mengamankan orang lain. Bahkan saya pun laptopnya tidak bisa menggunakan WiFi sini, diblok langsung di komputernya, gitu ya. Lalu multi-factor authentication adalah 2 tahap pengecekan, gitu. Bahwa untuk memastikan orang yang masuk ke dalam sistem, bener nggak sih orangnya? Siapa tahu cuman misalnya pacar masnya. Amin. Punya. Ah, nanti misalkan. Terus kalian berbagi password, berbagi sosmed gitu ya. Nah, pacarnya ini kepo nih sama dia. Dia masuk ke Instagram masnya. Instagram akan memastikan biasanya kalian kalau masuk dari laptop baru silahkan coba device baru pasti akan ada two factor authentication. Kalian masuk password lalu akan masukin kode dari email biasanya. Nah, itu untuk memastikan kalau yang masuk itu benar-benar orang yang berkepentingan. Itu namanya multi factor authentication. Sama kayak laptop saya juga. Laptop saya itu harus ada 2 kali passwordnya. Gitu ya. Bahkan masuk ke beberapa situs harus masukin password lagi, install harus masukin password lagi. Terus untuk memastikan semua yang dilakukan adalah orang yang memang berhak melakukan hal itu. Gitu. Dan lalu network segmentation. Intinya adalah membagi poin-poin network gitu ya. Jadi kalian itu tidak membawa telur dalam satu keranjang. Ketika keranjang jatuh, jedar udah pecah semua. Ketika hacker masuk, cuma ada network, cuma satu jaringan, jedar kalian udah nggak bisa apa-apain, udah keputus jaringannya. Maka di segmentation, dibagi-bagi, gitu ya. Jadi ketika satu jalur terputus, kalian punya jalur darurat lainnya. Kayak jalur evakuasi ke gunung, gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa tuh. Nah, itu sebenarnya ada network segmentation kalau kita bahas dari cybersecurity. Lalu backup and recovery. Nah, ini adalah permasalahan di pusat data nasional. Ini untuk pembelajaran kalian. Backup dan recovery itu apa? Kalian di sini pakai OneDrive. Nah, itu adalah backup. Bahwa tersimpan di cloud. Lalu recovery itu apa? Dari mana kalian tahu data yang tersimpan di OneDrive kalian itu bisa dipakai lagi kalau laptop kalian hilang? Nah, itu nama proses recovery. Di sebuah perusahaan, ya, backup dan recovery ini dilakukan secara berkala. Mereka akan membackup biasanya, perusahaan dengan policy governance yang bagus adalah mereka akan membackup setiap hari. Biasanya end of day, jam 12 malam. Gitu ya. Mereka akan melakukan backup. Dan mereka akan melakukan proses recovery secara berkala. Mereka tes, oke, gue udah backup nih. Ya, tapi dari mana gue tahu kalau misalkan one day perusahaannya down, hacker masuk, data yang gue simpan itu bisa dipakai. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh, sebagai contoh, pusat data nasional kemarin. They don't have any backup, dan sehingga mereka tidak bisa recovery. Siapa yang bisa melakukan itu kemarin adalah imigrasi. Ya, kalau kalian baca berita, mereka melakukan backup dan mereka melakukan recovery. Makanya yang paling pulih pertama kali adalah Dirjen Imigrasi. Itu. Dan ternyata kita bisa lihat betapa pentingnya hal ini, gitu ya. Jadi kalian juga belajar. Kalian pernah lihat, bacalah di Twitter ada orang nangis-nangis, scripts-nya hilang, atau laptopnya hilang, scripts-nya hilang. Itu karena tidak melakukan proses backup and recovery, gitu ya. Jadi sebenarnya security ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau kita tahu konsepnya secara dasar. Nah, ini non technical measure. Kalau tadi
bahas dari sisi teknologi, sekarang kita bahas dari pencegahan orangnya. Security policy and procedure. Kalian kalau masuk sebuah perusahaan akan membaca perusahaan yang bagus ya, kita ngomong perusahaan yang tata kelolanya kurang baik. Biasanya the most high regulated company itu adalah bank, financial industry, karena itu menyangkut data pribadi yang banyak gitu ya. Bank itu security and policy prosedurnya mereka punya masing-masing. Cara mengatur password punya sendiri. Cara kirim email ada sendiri. Ya. Cara install, kalau misalnya rusak seperti apa dan sebagainya macam, mereka punya bejibun banyak banget security policy and prosedur. Kenapa? Supaya orang itu tidak melakukan hal seenaknya. Itu yang membuat mudahnya terjadi cyber attack. Nah, dari mana kita tahu kita udah punya ratusan dokumen? Lah, tapi dari mana kita tahu kalau pegawainya itu menjalankan hal itu? Nomor 2, employee training and awareness. Ya. Kalian kalau pernah masuk ke perusahaan, kalian pasti akan melihat hindari penipuan, awas penipuan, langkah-langkahnya. Itu adalah bagian dari awareness, mengingatkan orang untuk terlalu menjaga datanya. Dan training itu akan dilakukan secara berkala gitu. Kalau saya itu di EY dan juga di Big Four lainnya itu mungkin ketika kita baru masuk itu kita harus mengerjakan sekitar 25 sampai 30 training untuk memastikan bahwa kita comply dengan regulation yang ada gitu ya. Dan itu semua bank semua akan melakukan hal itu ketika nanti sudah masuk perusahaan. Incident response plan. Kalian punya rencana, if something wrong happen, what will you do? Gitu ya. Kalian punya rencana gitu. Kalian tahu apa yang akan dilakukan dan itu juga penting. Kalian juga tidak hanya cyber security, dalam kehidupan pun kita sebenarnya plan A, plan B. Ya, akan apa yang dilakukan kalau misalkan mata kuliah semesternya nggak lulus, misalkan gitu ya, jangan sampai. Karena saya dulu banyak nggak lulus, saya nyaris di DO juga semester. Saya dipanggil Pak Sony dulu karena 2,11 gitu saya. Dah, jangan ditiru gitu, cerita aja. Tapi saya lulus 3 pas, 3,05 ya. Pas. Tapi itu jangan ditiru karena IP itu tanggung jawab dari kalian punya kuliah gitu. Sebenarnya kalau kalian berpikir banyak orang sukses IP-nya jelek, 1 banding berapa? Bill Gates itu 1 banding berapa dari lulusan Harvard? Kalian yakin seperti Bill Gates kan enggak? Maka IP-nya harus bagus at least minimal gitu. Nah, lalu lanjut ke vendor and third party risk management. Nah, ini juga sering terjadi nih. Sebagai contoh, enak banget jadi contoh BS pusat data nasional ini sebagai contoh ini karena enak banget buat digebukin gitu. Nih, vendor and third party risk management. Bocornya itu dari vendor. Mereka itu abal-abalan, asal-asalan. Mereka ngambil vendor, nggak dicek latar belakangan, nggak dicek kompetensi orang yang menjalankan sistemnya. Oke, gue rekrut, gue bayar, kerja. Terjadilah orang ngeklik sembarangan. Itu dimulai, BSI pun sama. BSI itu dimulai dari pegawai yang ngeklik link sembarangan, masuk ransomware ke kunci database-nya. Gitu. Jadi, perusahaan itu akan melakukan vendor risk management. Mereka akan mengakses latar belakangnya. Seperti kalian kalau mau nanti kalian udah kerja daftar kartu kredit, gitu ya, itu kalian akan dites, akan dicek latar belakang kalian, hutang kalian ada di mana, tanggungan kalian ada berapa, itu akan dicek. Nah, itu seperti sama vendor. Kliennya seperti apa sih yang udah ditangani? Ada pengasalan nggak sih selama mereka bekerja? Itu akan dicek. Dan regular audit. Biasanya regular audit itu dilakukan setahun sekali. Ada 2 tipe, internal audit dan external audit. Internal audit itu adalah dari SI, mengetes SI untuk mengecek apakah sudah comply, patuh terhadap peraturan yang ada. Dan yang kedua ada external audit dari ITS, misalkan mengecek SI. Nah, di EY, di Big Four, itu bisa menjadi dua-duanya. Kita bisa jadi eksternal, gitu ya, untuk kita ngecek sistem. Nah, kalau di Big Four adalah sistem yang berkaitan dengan keuangan, memastikan laporan keuangannya itu tidak diganggu oleh hacker, unauthorized access, orang-orang yang nggak punya akses. Contoh kayak teller bank itu mereka punya batasan untuk masukin transaksi berapa. Teller itu kalau nggak salah mungkin sekitar 100 juta. Kalau ada transaksi di atas itu, mereka akan naik ke manajernya. Maka kalau ada high prioritas, nggak ke teller biasa kan. Karena sistemnya memang dilimitasi seperti itu. Gitu. Nah, untuk di mana kita ngeceknya itu regular audit. Yang melakukan biasanya dari internal bisa, dari eksternal juga bisa. Oke.
Tadi apa yang terakhir ya? Saya lupa. Nah, untungnya ada di sini. Oh iya, nggak ada pinnya itu. Ini dia. Agak lama masuknya. Multi-factor authentication. Bentar. Oh belum. Tidak. Ini compliance with regulation. Yang terakhir ada compliance with regulation. Kalau tadi nomor 1 adalah policy and procedure. Policy and procedure itu dibuat dari apa? Dari regulation yang ada. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga. PDP, proteksi data pribadi. Itu sebuah undang-undang gitu ya. Itu jadi policy and procedure itu tidak dibuat abal-abal. Ada standarnya, ada sarannya kenapa itu dibuat gitu. Nah, itu tadi adalah non-technical measurement. Sebenarnya ini ada kuis ya nanti ya. Yang nggak boleh dong. Ini kuisnya sekarang berhadiah. Lumayan lah buat kalian makan seminggu harusnya ya. Kalau makannya di Keputih. Kalau kalian makan di KFC ya, kayaknya nggak pas. Atau nasi Padang juga oke lah, masih bisa lah 2 kali. Nih, is that okay kalau tadi kan kalian sudah melihat teknik pencegahan serangannya apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang saya tanya, kalau sebuah perusahaan tidak menerapkan semua itu boleh nggak? Ayo jawab, ayo. Saya bingung ngasih hadiah nih. Bentar. Saya hitung dari 3 kali ya. Saya lihat dari sini biar adil. 1, 2, 3. Dan jawab. Nah, masnya. Ayo mas, mau traktir pacarnya kan? Boleh nggak? Boleh nggak dari semua itu nggak dilakukan? Jadi Semuanya nggak untuk perusahaan itu sebenarnya boleh atau tidak melakukan apapun itu. Cuma resikonya ya mereka harus tanggung. Misal tidak melakukan baik salah satu maupun sama. Jadi kalau misal terjadi serangan terus kemudian kliennya hilang, mereka tidak bisa lanjut berbisnis dan bangkrut atau semacamnya ya itu resikonya. Oke. Boleh. Oke. Ya, makasih mas jawabannya. Tidak benar, tidak salah, tetapi karena dia yang berani dengan pede menjawab, saya tidak mencari jawaban yang benar, saya mencari orang yang berani mengambil resiko buat menjawab. Jadi mas ya, nanti mas kasih saya KTP, terus mas pegang KTP-nya saya foto. Nah, nanti kalau cair masa saya kasih, gitu ya. Nggak bercanda, nanti kita tanya. Nah, apakah boleh? Jawabannya balik lagi. Tadi saya bilang di awal, saya membahas dari segi praktek di lapangan. Secara teoritis tidak boleh. Nggak boleh. Secara teori, kalian baca buku dimanapun, all of them harus diterapkan. Tetapi di praktek di lapangan, apakah diterapkan? Tidak. Itu ya. Sebagai contoh, bank paling banyak menerapkan dari segi ini. Tapi kalian kalau nanti mendapatkan pengalaman ngaudit pabrik, ya, pabrik pakai multi-factor authentication, ya, di pabrik, bayangin ya. Ini mohon maaf bukannya, ini dari hasil di lapangan. Yang pekerja di pabrik itu disuruh memasukkan 10-13 baris password yang panjangnya 13 karakter, simbol, angka. Every single day. Apa yang akan terjadi kira-kira resikonya? Susah, lupa dia. Makanya kalau kalian nanti kalau keterima ada lowongan IT misalkan Wardah gitu, lihat kalian akan ditempatkan di mana. Pasti kalian akan ditempatkan di pabrik. Kenapa? Karena resiko terjadinya malfungsi IT di pabrik itu sangat tinggi. Gitu. Jadi ketika diterapkan semuanya, itu pabrik lupa password orangnya, berhenti itu pabrik jalan, berapa miliar kerugian perusahaan itu? Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pabrik biasanya? Biasanya ketika sebuah perusahaan tidak menerapkan semua itu, mereka akan melakukan sebuah extra mile dari penjagaannya. Contoh, kayak tadi pabrik. Mereka passwordnya tidak sekuat itu. Mereka mungkin ada beberapa jaringan tidak sekuat itu. Makanya IT-nya ditaruh di pabrik. If something happen, nggak usah IT-nya dari Jakarta ke Cibinong. Dari Jakarta ke Surabaya, ke Rumput. Nggak usah. Ditempatin IT-nya di Rumput. If something happen, dia udah langsung kerja. Itu. Jadi memang ketika sebuah perusahaan tidak menjalankan
semua itu mereka punya sebuah tambalan lainnya. Ada hal-hal yang mereka perkuat lainnya. Contoh, perusahaan yang tidak pakai multi-factor authentication. Passwordnya akan panjang banget. Hanya dia yang ingat, tidak boleh nama. Kayak password ini lagi, sebagai contoh paling enak, contoh kartu saya, tidak boleh nama kita, tidak boleh ulang tahun, tidak boleh berhubungan dengan kita. Nah, kalau laptop ini udah kayak gitu, harus multi-factor lagi. Karena isi data klien. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya, balik lagi, secara teoritis tidak mesti berlaku di lapangan. Gitu ya. Itu intinya. Nah, ya ini tadi kuisnya. Oke, that's it. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Izin mau nanya, tadi sempat membahas tentang backup dan recovery ya. Nah, menurut Masnya itu sebenarnya ada nggak sih kayak penyimpanan yang aman kayak kita berarti bisa nyimpan juga bisa pasti bisa namanya recover. Karena yang dari pengetahuan saya kayak pakai cloud itu ya tergantung dengan password kita dan kadang kan ya namanya juga email dan password kayak juga. Nah, terus kayak mau simpan secara fisik dalam ini ya namanya Betul. nggak bisa. Betul. Itu lebih agak tiba. Betul. Ya, nice question. Jadi kalau misalkan apakah aman kan ditaruh di cloud gitu ya? Intinya kalau misalkan kayak passwordnya lemah dan segala macam. Tidak ada satu perusahaan pun yang hanya punya satu database satu tempat. Biasanya setiap perusahaan punya database di beberapa titik, gitu ya. Satu jebol, dia akan routing ke database lainnya. Ya, sebenarnya ada sih tapi nggak saya masukkan. Ada uh, saya lupa. Tuh. Intinya adalah mereka juga melakukan salah satu backup dan recovery testing itu mereka akan melakukan tes switching database, gitu ya. Kayak bank itu dia punya banyak database dan biasanya tidak di Pulau Jawa karena rawan gempa, ya, gitu. Jadi mereka akan melakukan switching tuh. Oke, database yang mereka pakai sehari-hari, let's say di Rungkut, gitu ya. Tapi mereka punya database di Maluku Selatan, gitu. Nah, mereka akan melakukan tes secara berkala, biasanya setahun sekali gitu ya. Mereka akan switching. Mereka switching untuk coba, database yang di Maluku Selatan ini bekerja nggak sih? Mereka akan melakukan itu. Nah, itu untuk memastikan kalau database-nya, walaupun mungkin ada dari sisi kelemahan lain masuk, mereka punya database backup yang lain. Jadi backup itu juga berbackup. Ya, bayangkan saking pentingnya backup. Oke, nice. Ada lagi? Ya silakan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Alif. Jadi saya ingin bertanya Mas tentang malware dan ransomware. Perbedaannya itu apa? Karena tadi belum dijelaskan secara rinci. Terus selanjutnya, Bagus. apabila komputer kita atau sistem kita itu terkena malware atau ransomware, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang sudah parah atau kita buang aja laptopnya gimana? Ya. Oke, thank you. Itu bagus. Pertanyaan bagus-bagus. Dari diskusi ini kita kan enak tektokan. Kalian juga tahu. Malware dan ransomware sebenarnya sama saja. Tapi di sini kenapa saya pisah? Karena ini yang terjadi belakangan ini lebih enak karena ini bahaya banget ransomware gitu ya. Sebenarnya ransomware juga termasuk dari malware gitu. Sebenarnya sama gitu. Tetapi malwarenya kalau di sini tadi saya pisahkan karena malware itu lebih kayak ya dia bisa mining pakai komputer kalian gitu ya. Jadi tukang mining Bitcoin gitu. Kalau kalian abal-abal di website abal-abal, misal abal-abal, kenapa tiba-tiba laptop kalian suka lambat? There is possibility laptop kalian, komputer kalian itu dipakai buat mining. Gitu. Biasanya yang terakhir ketahuan itu ada LK21, ada berapa kali LK21? Nonton, sebelum membacakan. Ketika kalian mengakses itu website, komputer kalian dipakai buat mining. Di Kamboja, buat judul, rasain tuh. Ya. Dipakai katak bizer yang kabur ke Kamboja. Kayak gitu. Itu. Nah, yang kedua, kalau terjadi ke laptop kalian, misalkan apa? Ransomware gitu ya. Masa punya 2M nggak? Punya uang 2M nggak? Buang laptopnya. Nggak bisa dilakukan. Nggak ada yang bisa dilakukan. Bahkan yang kejadian kemarin di BSI, ya, itu semua tim IT, tim cyber dari BUMN bank itu dipanggil ke sana, mereka kumpul ke bank, berapa bulan itu baru bisa lolos. Itu pun sebenarnya
masih sebuah perdebatan mereka bayar atau enggak. Saya tahu jawabannya, apa yang mereka lakukan. Tidak tertebak, tetapi sebegitu sulitnya, gitu ya. Jadi kalau kalian terkena ransomware, kalian tidak punya cukup uang untuk beli Bitcoin, buang. Hanya pakai backup, beli laptop baru dengan download, kelar masalah. Itu pentingnya, gitu ya. Lebih baik mana? Keluar 4 juta buat ngancurin satu laptop atau 2M. Silahkan cerita sendiri. Jadi mulai sekarang silahkan kalian backup. Intinya yang bisa dilakukan per individual untuk melindungi diri adalah backup. Backup dulu. Backup antivirus ya kalau bisa. Tapi itu backup and recovery. Itu kalian harus lakukan. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Mas dulu. Oke, kenalin Mas, nama saya Randy. Selama Mas bekerja sebagai cyber security engineer itu, cyber security practice apa sih yang sering Mas temuin belum diimplementasi di sebuah perusahaan atau sebuah project itu? Dan sebenarnya cyber security practice apa yang punya prioritas tinggi yang kayak misalnya ada sebuah project itu harus banget diterapin gitu? Terima kasih. Oke. Yang paling banyak ditemui adalah governance tata kelola yang jelek, gitu ya. Bahkan ada bank, one of the biggest in Indonesia, bank governance-nya jelek. Bayangin, saya nggak usah sebutkan namanya, tapi itu dari hasil saya audit, ancur-ancuran dokumentasinya. Itu paling sering, dokumentasi gitu ya. Teknologi gampang, akan jalan sendirinya, tapi dokumentasi, people, itu yang paling sulit gitu. Nah, terus kalau tadi apa yang paling sering dilakukan? Harus diterapkan. Balik lagi, menurut saya, governance tadi. At least gitu ya, paling bisa mengurangi dampak secara signifikan adalah kalau people-nya bagus, governance-nya itu bagus. Gitu ya. Jadi good governance, tata kelola yang baik itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Itu dulu harus di-develop, baru teknologinya. Menurut saya gitu. Jadi sebenarnya kalau pentest rata-rata penetration testing perusahaan itu jarang yang melakukan, tapi mereka melakukan vulnerability assessment. Kenapa pentest jarang dilakukan? Budgeting mahal, soalnya mahal banget. Pentesting apalagi kayak sistem bank itu punya ratusan aplikasi, kalian jangan salah. Kalau misalkan di sini ada yang pakai mobile, sistem di belakang nggak akan berbeda dengan kalau kalian pakai dari ke CS langsung, ke customer service. It's a whole different system, gitu. Jadi mereka punya ratusan aplikasi, ratusan sistem yang berjalan secara bersamaan. Di pentest bayangin harus berapa miliar mereka harus keluarkan. Tapi mereka akan melakukan kalau level bank. Tapi kalau pabrik, balik lagi ya paling lemah itu pabrik sebenarnya, manufacture. Kayak Tesla. Karena Tesla sebenarnya perusahaan teknologi, di situ ada banyak data pribadi. Makanya manufacture kalau udah kayak level Tesla, level yang mobil-mobil listrik modern itu, mereka akan lebih ketat karena mereka sebenarnya bukan otomotif industri, tapi mereka adalah teknologi industri gitu. Oke. Mungkin satu lagi kalau mau nanya. Oh iya tadi masih dulu deh. Ya Mas, jadi mau nambahin pertanyaannya tadi, itu kalau anggap kita ini seorang freelance security engineering, kemudian kita ditawarin project dari perusahaan, yang kita lakuin itu kita perkuat keamanan berdasarkan best practice, atau justru kita itu ngikutin practice mereka dalam security gitu, kayak yang tadi multi factor authentication gitu kan, di perusahaan itu belum ada multi authentication gitu, tapi justru yang mereka perkuat itu justru passwordnya makin panjang gitu. Pendapat Mas sendiri itu mending kita perbaiki dari cara mereka, keamanan mereka, atau justru kita itu ikut keamanan mereka? Pertanyaan bagus. Tadi pertanyaannya sebagai freelance. Freelance ikuti kemauan klien lu apa? Kalau enggak ya lu nggak dibayar. Karena sebagai freelance itu nggak punya landasan tertentu, kecuali kayak misalkan gue gitu ya di EY. Kita punya standarnya. Ya. Klien manggil kita nih buat ngecek sistemnya. Ya udah kita bisa pakai standar kita bilang ke perusahaan lu jelek, standar A, B, C, D, E. Ya ini misalkan best practice, ITIL, COVID, segala macam lah untuk governance ya contohnya. Bisa kita punya fondasi yang kuat untuk ngomong itu. Tapi kalau kalian freelance,
Dan freelance itu biasanya adalah dipakai untuk nge-hack biasanya penetration tester. Dan itu pun jarang perusahaan besar pakai freelance karena resiko sangat besar. Tadi vendor analysis management. Dari mana? Kalau misalkan si freelance ini malah menyerang kita, nyuri data kita, tahu dari mana kalian? Orang nggak ada basic perusahaan di apa. Kalau misalkan mereka pakai saya gitu misalnya, ya itu jelas perusahaannya dari Ernst & Young, EY. Kalau aneh-aneh dituntut jelas, tapi kalau orang biasa gitu nggak bisa tuh. Makanya biasanya perusahaan besar tidak akan menggunakan freelance seperti itu. Ya, maksud freelance itu adalah biasanya grey hat atau white hat. Jadi grey hack itu ya dia kadang jahat, kadang enggak. White hacker yaitu dia masuk, dia bobol, tapi nggak diapa-apain. Dia email, perusahaan lu database-nya jelek, dikasih tahu. Nah, itu white hacker. Biasa gitu, bawa bantu program. Terus nanti kalau perusahaannya baik, dibayar. Contohnya berapa juta dolar ya, kalau misalkan kalian bisa nemu di Instagram, Facebook, yang besar, itu bayarannya gede banget. Tapi cara tidak terikat kontrak. Namanya bug bounty program. Gitu namanya. Jadi freelance security engineering itu jarang lah. Waktunya udah habis ya. Pas juga. Oke. Jadi terima kasih semuanya buat perhatiannya. Pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Maaf nggak praktek karena memang komputer juga nggak bisa dan confidential gitu ya. Jadi mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insightful ya. Tadi ada apa? Oke, tadi banyak banget ya yang dibahas teman-teman. Mungkin kalau aku boleh recap,